luar biasa bagi masyarakat pembacanya itu loh. Nah, saya rekam soalnya. Sehingga kalau kalau teman-teman memperhatikan eh, pi- eh, kenapa ada karya sastra yang booming, yang monumental, yang meskipun dia sudah diciptakan bertahun-tahun yang lalu, sampai sekarang orang masih ingin membaca atau masih ingin mengutip beberapa kalimat atau quote yang ada di dalam karya sastra itu. Sehingga itu menunjukkan bahwa karya sastra ini punya nilai yang tidak lekang oleh zaman, ya kan? Punya punya sesuatu yang membuat orang lain kemudian merasa bahwa ini karya karya sastra karya yang monumental itu loh, yang di setiap dekade dia akan selalu tetap hidup gitu. Ya kan? Ada eh, karya seni yang seni lukis misalnya yang sejak dulu sampai sekarang itu masih orang masih masih berkeinginan untuk bisa memiliki koleksi atas karya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa mengapa ada sebuah karya yang mendapatkan apresiasi yang begitu luar biasa, direspon begitu luar biasa oleh pasar, oleh media. Ini memang ada memberikan pengaruh sebenarnya, ya kan? Ada karya yang direspon dengan luar biasa karena di dalamnya memang memiliki nilai, nah, ya kan? Memiliki sesuatu yang apa ya? eh, Sebuah nilai terkait dengan persoalan moralitas, terkait dengan persoalan perjuangan kelas, dan sebagainya. Dan nilai itu kemudian menjadi spirit perjuangan, menjadi sesuatu yang menginspirasi orang untuk berubah. Nilai itu menjadi suatu pesan moral untuk digunakan dalam rangka untuk mengkritik eh, apa namanya kekuasaan politik, mengkritik cara beragama orang. Nah, itu berarti karya sastra itu punya nilai yang sifatnya perennial. Perennial itu artinya abadi. Dan yang kedua, ternyata ada juga di era apa namanya populer culture ini ada sebuah karya yang direspon oleh banyak orang, bisa jadi bukan karena ada nilai di dalamnya, tapi karena ada media massa yang menciptakan dia untuk menjadi sesuatu yang kemudian direspon oleh banyak orang. Namanya yang disebut dengan populer, karya seni di era populer culture itu loh. Bukan masyarakat yang berkeinginan untuk mengekspresi sastra itu, tapi ada sebuah media massa yang mengkonstruksikan sebuah realitas bahwa seolah-olah kita butuh atas karya sastra itu, atas karya seni itu loh. Makanya budaya massa itu bukan bukan masyarakat yang menciptakan, tapi media massa yang menciptakan, sehingga kemudian kita merasa bahwa kita harus merasa butuh atas atas karya-karya itu. Artinya ada kekuatan di luar karya sastra itu, karya seni itu yang membuat orang kemudian kemudian berkeinginan membaca itu. Ya kan mungkin karena iklan, karena brandingnya, karena apa namanya masifnya sosialisasi di mana-mana, yang membuat kemudian orang-orang merasa bahwa wah, ini karya yang baik loh. Setelah dibaca oh, ternyata biasa-biasa saja. Nah, ini kan ternyata bisa saja terjadi seperti itu. Nah, tetapi di luar persoalan itu, teman-teman sekalian, kita akan mencoba melihat eh, apa sih yang disebut dengan estetika estetika sastra itu, estetika karya sastra itu. Di manakah eh, letak sastra, karya sastra itu disebut sebagai karya yang punya nilai estetis itu, ya. Karena estetika sastra itu kan berkaitan dengan aspek-aspek keindahan yang terkandung dalam karya sastra. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apakah keindahan dalam karya sastra itu bersifat subjektif atau bersifat objektif kira-kira? Apakah kalau kalau objektif itu memang di dalam karya itu ternyata mengandung sebuah nilai yang secara objektif orang akan menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang eh, memberikan eh, apa namanya ya eh, nilai pancaran keindahan itu sehingga orang merasa takjub untuk membaca itu. Berarti ada sesuatu yang objektif di dalam karya itu. Nah, tetapi ternyata ada juga yang mengatakan bahwa apakah mungkin karya sastra itu bersifat objektif nilainya itu, nilai keindahannya. Bukankah pembaca yang menentukan bagaimana sebuah karya sastra itu dianggap
memiliki keindahan atau tidak itu. Apa yang dianggap bermutu oleh pembaca tertentu bisa jadi dianggap tidak baik oleh pembaca lainnya itu loh. Ada orang yang sangat suka membaca karya-karya sastra serius misalnya, yang memang dia memproduksi berbagai apa namanya pesan moral di dalam kehidupan itu. Tapi ada juga orang masyarakat kekinian yang tidak suka membaca karya-karya seperti itu. Mereka lebih suka membaca karya-karya sastra yang sifatnya teen lit, chick lit gitu loh. Yang tema-temanya yang terkait dengan dunia percintaan remaja kelas kota, gaya hidup dan sebagainya itu. Artinya karya yang bertemakan tentang kosmopolitanisme gitu, tentang hubungan percintaan, konflik dan sebagainya. Meskipun tanpa harus menghadirkan pesan nilai di dalamnya itu. Ada juga seperti itu. Nah, tetapi kan sebagai seseorang yang belajar di di Fakultas Ilmu Budaya yang konsentrasinya adalah terkait dengan bahasa dan sastra, kita tetap harus punya indikator, ya kan? Kita tetap harus punya indikator, punya kriteria-kriteria untuk bisa menentukan sebuah karya sastra dianggap punya nilai sastra, dianggap memiliki aspek-aspek keindahan di dalamnya itu. Sehingga tidak boleh sporadis bahwa apresiasi pada karya sastra itu sifatnya arbiter. Mana suka iya, ya kan? Iya, tetapi bukan berarti kemudian kita tidak punya ukuran objektif untuk menentukan bahwa ini adalah karya sastra yang bermutu atau tidak bermutu gitu. Meskipun orang mengatakan biarkan pasar yang menentukan apakah sebuah karya itu dianggap bermutu atau tidak bermutu itu. Tapi saya percaya bahwa karya sastra yang punya nilai sastra itu pasti akan mendapatkan tempat di hati masyarakat itu. Pasti itu. Ini. Kalau toh kemudian ternyata ada kecenderungan mengabaikan karya-karya sastra serius yang bermutu, maka kita bisa memberikan sebuah eh, apa namanya indikator bahwa oh ternyata terjadi pergeseran selera selera baca masyarakat itu loh, ya kan? Ada terjadi pergeseran selera, ya kan? Dari eh, dari pergeseran selera atas karya sastra itu menentukan bagaimana kondisi cara berpikir masyarakat setempat itu loh. Jika dulu kenapa orang sangat suka membaca karya sastra yang serius, karya sastra yang dianggap punya nilai sastra, karena mereka memang suka terkait dengan apa namanya ya, eh, mereka adalah orang yang memang suka untuk merefleksikan kehidupan itu. Melalui pembacaan karya sastra itu, refleksi atas kehidupan sehari-hari mereka mereka bangun, bisa mereka narasikan. Nah, sehingga mereka sangat suka membaca karya-karya serius. Sementara kalau masyarakat kekinian itu kan sifatnya serba instan ya, tidak suka kerumitan, tidak suka keseriusan. Makanya generasi sekarang disebut sebagai generasi multitasking itu. Ya, multitasking itu segala hal dia bisa, tapi nggak mendalam gitu. Dia nah ini menarik. Makanya kenapa terjadi pergeseran selera terhadap karya sastra. Jika dulu orang-orang memang di setiap dekade itu akan muncul apa namanya sastrawan yang berbeda satu sama lain. Setiap dekade itu pasti akan muncul. Nah, tetapi kan ada sebuah era di mana dalam kanonisasi sastra pasti akan muncul pengarang yang memiliki style yang cukup kuat gitu loh, sehingga dia masuk menjadi eh, apa ya tokoh di dalam kanonisasi sastra di sebuah dekade. Sehingga kenapa tahun tahun dikira Orde Lama dan Orde Baru itu generasi Orde Lama dan Orde Baru itu sangat dekat betul dengan karya-karya sastra sebagaimana ditulis oleh Pram misalnya. Ya karena mereka sangat suka merefleksikan kehidupan sehari-hari itu, sangat suka apa namanya mengutip narasi Pram untuk mengkritik realitas, mengkritik kekuasaan Orde Lama, mengkritik kekuasaan Orde Baru itu. Sehingga banyak sekali pesan-pesan moral di dalam novel-novelnya Pram misalnya. Sehingga orang sampai sekarang masih suka mengutip. Misalnya saya suka mengutip eh, kalimatnya Pram itu, seorang intelektual adalah seseorang yang harus berkeadilan dari pikiran hingga tindakan gitu. Nah,
Itu kan bisa diambil dari dialog-dialog Pram dialog-dialog yang dibangun oleh Pram di dalam karya sastranya itu. Nah, ini menarik sebenarnya. Orang sangat pada era itu orang sangat suka baca puisinya eh, apa namanya? Puisinya Rendra misalnya, ya kan? Karena dianggap memiliki eh, pesan kritik sosial yang begitu luar biasa, ya kan? Dengan pilihan diksi bahasa yang juga sangat berbeda dengan yang lainnya. Nah, di mana sih letak letak keindahan karya sastra didominasi oleh bahasa, oleh penggunaan diksi. Makanya tadi saya menyebut orang yang suka membaca sastra itu sebenarnya orang yang punya kekayaan kosakata yang luar biasa, melimpah itu. Karena di dalam karya sastra itu pilihan diksi yang dibuat oleh sastrawan itu adalah sesuatu yang sesuatu yang berbeda dengan apa namanya pilihan kalimat dalam bahasa sehari-hari seringkali itu loh, ya kan? Ya. Sehingga dengan pilihan diksi ini kita bisa kemudian bisa menentukan eh, style yang ditulis oleh eh, apa namanya karya yang ditulis oleh Pram Ahmad Tohari itu tipenya kayak apa, Helvitiana Rosa itu tipenya kayak apa, pilihan diksi di dalam puisi-puisinya Sutarji Kasum Bahri misalnya, puisi-puisinya Zawawi Imron, puisi-puisinya Khairil Anwar yang sangat eksistensialis itu, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dengan semakin banyak kita membaca karya sastra, maka sesungguhnya kita bisa akhirnya bisa menentukan ciri khas masing-masing pengarang gitu loh, ya kan? Tidak hanya tidak hanya punya punya kemampuan untuk memahami ciri khas masing-masing pengarang, tetapi dalam konteks yang berbeda, akhirnya kita punya perbendaharaan kosakata yang melimpah ruah. Orang yang punya perbendaharaan kosakata yang melimpah ruah itu ketika mengartikulasikan ide dan gagasan itu pasti juga hasilnya akan berbeda dengan eh, orang-orang yang selama ini tidak punya kemampuan baca yang baik itu. Makanya teman-teman pecinta sastra itu adalah pencinta bahasa, ya kan? Karena dia mencintai bahasa, maka konstruksi artikulasi ide dan gagasan yang dia bangun itu pasti membangun menarasikan sebuah kalimat-kalimat yang terstruktur dan baik gitu. Nah, itu secara tidak disadari teman-teman kalau kalau kita suka membaca karya sastra itu. Ya, makanya sebenarnya letak kekuatan apa namanya eh, disiplin ilmu sastra bahasa dan sastra itu ya artikulasi ide gagasan melalui komunikasi lisan dengan pilihan diksi yang berbeda dengan yang lainnya itu. Sehingga teman-teman bahasa dan sastra itu kalau menulis sesuatu, ya kan, harusnya narasinya lebih baik, harusnya loh ya. Kenapa? Karena kita bergulat setiap hari dengan persoalan bahasa. Logikanya, kitalah orang yang kaya atas perbendaharaan kosakata itu terkait dengan dunia kehidupan sehari-hari. Kalau kita baca novel itu kan sesungguhnya kita sedang sedang membaca sebuah kehidupan yang diimajinasikan oleh pengarangnya itu. Kan begitu harusnya. Dengan membaca karya sastra, kita bisa menentukan, bisa memberikan sebuah perspektif terkait dengan sebuah fenomena yang sedang terjadi. Kalau kita membaca realitas empirisnya secara langsung, mungkin nggak muncul imajinasi gitu. Tapi ketika kita bicara karya sastra, membaca novel, kemudian kita hubungkan dengan realitas sehari-hari, maka seringkali muncul imajinasi-imajinasi itu, memunculkan kekayaan-kekayaan perspektif itu. Itu luar biasanya sebenarnya dampak positif dari kalau kita suka baca karya sastra itu. Makanya kalau kemudian terjadi eh, eh, apa namanya pergeseran selera bacaan pada karya karya sastra misalnya, maka jangan-jangan itu menjadi sebuah indikator bahwa sesungguhnya kita sedang mengalami krisis itu, ya kan? Tidak hanya krisis literasi, tapi krisis kebudayaan, kan begitu. Apalagi kalau kalau tengarah bahwa krisis literasi atau krisis baca terhadap
krisis apresiasi sastra itu terjadi di kalangan mahasiswa ilmu sastra, berarti sebenarnya itu menunjukkan kiamat kecil bagi disiplin ilmu sastra itu. Saya sebut sebagai kiamat kecil. Kenapa? Kenapa disebut kiamat kecil? Karena ini sesungguhnya memberikan sebuah kesan bahwa eh, apa namanya, apresiasi pada karya sastra itu tidak menjadi sebuah konsentrasi penting di dalam kajian ilmu sastra itu. Sehingga orang akhirnya memberikan sebuah kesan bahwa kalau begitu sebenarnya sastra tidak harus dipelajari dalam ruang-ruang kelas, karena ternyata tidak bisa membangun narasi itu. Ya kan? Sastra itu penting, tapi nggak harus ada dalam ruang kelas itu. Ini berkali-kali saya omongkan. Karena ternyata kalau kalau sampai kemudian eh, mahasiswa yang kuliah di program Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia itu itu tidak lagi suka mengapresiasi sastra, ya, dan kemudian ternyata apresiasi sastra itu bisa diambil alih oleh kelompok-kelompok di luar kelas, maka akhirnya orang akan menentukan bahwa ternyata keilmuan kita itu tidak perlu ada ruang kelas tertentu itu loh. Karena cukup dijadikan ekstrakurikuler gitu. Akhirnya kan kayak gitu itu. Kan. Maka ini harus menjadi bahan renungan kita teman-teman sekalian itu loh. Justru suatu saat nanti kalau teman-teman kembali menggeluti secara serius apresiasi sastra itu, ke depan nanti pasti memberikan manfaat, ya kan? Tidak hanya pada kehidupan personal kita di lapangan pekerjaan, tapi juga memberikan dampak positif bagi bagaimana menata peradaban dengan humanis itu. Karya sastra memberikan peran penting di situ itu loh teman-teman sekalian. Maka coba itu teman-teman suatu saat memberikan sebuah gerakan untuk kembali mencintai karya sastra. Nah, itu menjadi menarik sehingga eh, apa namanya, ya, gerakan literasi itu ya harusnya dibangun dari kecintaan membaca karya sastra, kan begitu ya Mbak Muhi ya, Muhi Matul ya. Kecintaan membaca karya sastra itu menjadi titik awal bangkitnya orang atas literasi itu loh. Omong kosong ngomong literasi kalau tidak diawali dari kecintaan terhadap membaca, mengapresiasi karya sastra. Nah, di mana sih letak estetika sastra itu? Ada banyak hal yang kemudian orang bisa memberikan beberapa indikasi. Yang pertama ada pada komposisinya. Komposisi itu ya keseimbangan susunan alinea, bab, subbab, bait di dalam puisi, keseimbangan antara dialog dengan improvisasi di dalam drama, nada dan irama, suara tukang cerita dalam dongeng, itu kan menunjukkan di mana letak estetika karya sastra itu. Kalau film ya tidak hanya pada dialognya, tapi pada eh, apa namanya, bagaimana eh, eh, teknik penceritaan itu dibangun dan sebagainya itu. Itu estetika karya sastra. Ada di dalam objek itu sendiri, terutama dalam penceritaan. Makanya karya sastra yang bermutu itu strukturnya biasanya jelas. Struktur itu kan satu kesatuan yang membentuk sebuah cerita itu. Ya kan? Antar alinea itu logis, antar bab itu ada hubungan yang bisa direlasikan dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya objektif kalau dalam konteks ini eh, karya sastra punya punya nilai yang bersifat objektif untuk membangun keindahan di dalamnya itu. Nah, tetapi ada juga orang yang memberikan pengertian bahwa seringkali karya sastra itu karyanya itu dianggap punya eh, peran penting ketika secara fisik dihadirkan dengan bagaimana covernya itu dibuat, ya kan, pilihan layoutnya dibuat. Tapi ini di luar di luar teks itu sendiri itu loh. Makanya teman-teman bisa lihat di era tahun 2000-an awal itu di Jogja itu hampir semua penerbit itu kalau membuat eh, apa namanya cover novel, cover buku itu luar biasa estetis itu loh. Pilihan warnanya, ya kan, pilihan backgroundnya, gambar yang mau disampaikan di dalam cover itu, dan itu eh, sampul buku itu menjadi
menjadi bukti pembeda antara penerbit satu dengan penerbit lainnya itu. Makanya dulu tahun 2000-an itu ketika saya masih bergulat dengan dunia penerbitan buku, kita sering membuat selain cover itu kemudian kita perbesar, apa namanya karya seni yang ditempel di dinding gitu, dengan cover yang sangat bagus ya. Ada juga penerbit-penerbit itu yang membuat kaos yang bertemakan judul buku-bukunya itu. Dan ternyata saat 2000-an itu menjadi tren, ya kan? Pembaca buku itu sangat tidak hanya membeli bukunya, tapi juga akhirnya membeli kaos, membeli apa namanya gambar-gambar yang di figura, gambar-gambar covernya itu yang ditempel di tembok rumahnya dan sebagainya. Jadi ternyata karya sastra kemudian ternyata memberikan dampak perubahan ekonomi juga di kalangan penerbit pada saat itu, ya kan? Aspek estetika yang penting adalah ditimbulkan melalui keseimbangan antar unsur karya, yaitu keseimbangan dinamis bukan statis itu. Sehingga kalau kita membaca karya sastra, membaca novel misalnya, itu kan ceritanya itu kan seperti mengalir begitu saja gitu loh. Ya kan tidak kaku, tidak seperti menulis kalimat kalimat fiksi, kalimat non fiksi gitu. Tidak seperti menulis kalimat ilmiah ya, subjek predikat objeknya muncul gitu ya. Di dalam karya sastra itu kan kadang-kadang nggak perlu ada subjek predikat objek gitu, tetapi bahasa yang dipilih juga tetap tidak 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 melanggar estetika itu. Makanya kenapa orang suka membaca karya sastra ketimbang buku ilmiah itu, iya nggak? Benar nggak kira-kira? Nek baca buku ilmiah biasanya hanya dipakai dalam rangka apa kira-kira? Apa Ulia? Fatihah. Suka baca karya sastra atau suka baca buku ilmiah? Kira-kira. Eh, Aulia, Aulia gitu, Rui. Alia siapa Pak? Aulia sopo ya? Aulia sopo wae wis. Kalau Kumala Eh Dewi. kalau saya sih dua-duanya sih Pak. Tapi kalau karya sastra itu tuh saya gunakan ketika sebagai kayak hiburan atau pelarian saya terhadap kesibukan-kesibukan gitu. Jadi sebagai Apa? hiburan gitu. Novel Kalau itu sebagai hiburan ya. iya, Sementara kalau kalau karya ilmiah, itu sebagai kayak sumber-rujukan sesuatu yang mau saya tulis atau eh ya begitulah Pak. tapi kan dalam konteks tertentu lebih menarik membaca novel ya, lebih hidup ya, karena dia menulis tanpa beban gitu kan, membaca tanpa beban gitu ya. Iya Pak. Nah, sementara kalau baca buku ilmiah kan membaca dengan beban yang luar biasa karena kepentingan tugas itu. Nah, makanya sebenarnya eh, dimulai dari hobi membaca karya itu akhirnya literasi orang terbangun. Kan luar biasa, pelampiasannya baca buku itu. Nah, kan nah, sehingga kalau kita baca novel itu kan cerita itu mengalir bagus, tiba-tiba kok dalam di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah cerita itu tiba-tiba muncul hal yang menceritakan eh, si tokoh itu menceritakan masa lalu dia kembali lagi kepada masa lalu yang berbeda itu. Dalam karya sastra memungkinkan itu gitu. Makanya sebenarnya eh, kalau kita mau memberikan pesan moral itu sebenarnya lebih enak membaca karya sastra ketimbang membaca buku teks. Kalau buku teks itu kan statis banget ya kan, nggak dinamis. Berta Lanfi menyebut bahwa keseimbangan dinamis adalah keseimbangan yang mengalir. Eh, kita membaca sebuah kalimat bertutur di dalam teks karya sastra itu loh, kalimat dialogis di dalam sehingga apa ya refleksinya menjadi hidup gitu loh, renungannya menjadi hidup dan apalagi seringkali dibangun dengan unsur penceritaan yang menyembunyikan sesuatu gitu. Nah, ini menarik. Bagi Bertalanffy, keseimbangan dinamis dilakukan untuk mendekonstruksi keseimbangan tertutup seperti yang diakui dalam ilmu kealaman. Artinya apa? Artinya memang eh,
di dalam menulis dalam karya sastra itu seringkali alurnya bisa tidak beraturan, ya kan? Tapi dinamis itu. Dan dia terbuka untuk tiba-tiba alur maju, alur mundur itu bisa muncul, bisa menghadirkan tokoh dengan berbagai ragam itu. Kalau di eh, model-model seperti ini kan sebenarnya pernah dibangun oleh Plato. Plato ketika mencoba menyuarakan konsep dunia ide, konsep ilmu pengetahuan, dia tidak menulis buku-buku ilmiah, tapi menuliskan semua karya sastranya dalam bentuk dialog. Simposium misalnya, kemudian Paidia misalnya tentang pendidikan misalnya, tentang konsep republik misalnya. Itu buku yang ditulis dengan dialog gitu loh. Yang di dalam dialog-dialog itu menghadirkan seorang tokoh yang dia yang menjadi guru Plato yang bernama Socrates itu loh. Jadi kalau teman-teman membaca membaca bukunya Plato, hampir semua buku Plato itu bentuknya dialog, bukan karya ilmiah ansih itu loh, yang seperti daras daras kuliah itu, ya kan? Nggak ada pengertian-pengertian definisi sesuatu nggak ada, tapi semuanya mengalir. Kalau dia ingin menceritakan sebuah definisi ya mengalir begitu saja. Kalau dia mengkritik sesuatu ya dia mengalir begitu saja. Dan di dalam tokoh itu ada tokoh fenomenal namanya Socrates tuh. Sehingga kadang-kadang orang tanya-tanya, Socrates itu jangan-jangan tidak pernah ada ya, jangan-jangan ya. Karena Socrates tidak pernah melahirkan buku, ya kan? Karena Socrates tidak pernah melahirkan buku, tokoh Socrates selalu hadir dalam semua dialog bukunya Plato. Jangan-jangan Socrates adalah tokoh imajinatifnya Plato itu. Bisa nggak simpulannya seperti itu kira-kira? Hah? Bisa nggak? Ya, sebentar ya, sebentar ya. Ah, sebentar ya, sebentar ya, nonton ya. Nah, contoh keseimbangan itu seperti ini. Dalam novel detektif mempertimbangkan adanya dominasi unsur-unsur perwatakan. Novel-novel detektif itu kan saya jarang membaca. Kalau sekarang novel detektif itu novelnya siapa ya? Kalau zaman dulu itu novelnya kayak Agatha Christie, dulu juga zaman dulu ya. Novel-novel detektif itu masih sangat sangat diminati. Kalau saya nggak tahu kalau sekarang itu, ya kan? Novel detektif mempertimbangkan adanya dominasi unsur-unsur perwatakan. Sehingga seperti kalau kita kita memperhatikan eh, film-film di Eropa itu tentang detektif itu loh. Ya, kadang sampai di akhir cerita pun ada rahasia yang belum terbuka gitu kan. Iya kan itu menarik kan ya, film itu loh. Kalau terjadi pembunuhan sampai akhir cerita siapa dalam pembunuhannya nggak bisa diungkapkan kan luar biasa seperti itu. Ya kan? Semuanya serba serba dibangun dengan begitu penuh ketegangan itu. Kalau dalam novel populer mempertimbangkan unsur-unsur plot, ya kan? Makanya novel-novel populer itu kan seringkali ditulis bukan tidak serius sebenarnya, tetapi eh, cerita-cerita cerita-ceritanya ya terkait dengan hal-hal yang sifatnya populer itu loh, tidak rumit, gitu kan? Jarang novel-novel populer itu bicara tentang refleksi kehidupan sehari-hari. Meskipun kalau dia bicara refleksi kehidupan, dia bercerita tentang sesuatu yang sifatnya empiris itu. Puisi naratif didominasi oleh unsur-unsur cerita. Puisi liris didominasi oleh unsur-unsur perasaan. Ya kan? Nah, ini sebenarnya eh, sehingga aspek keindahan utama karya sastra ada di dalam segi bahasa itu. Karena bahasa itu medium utama dari karya sastra. Saya sebentar ya teman-teman ya. Saya nerima telepon dulu ya.
Sedang ya teman-teman ya. Nah, makanya kekuatan utama di dalam karya sastra itu ya pilihan seperti di awal tadi saya sebut pilihan dari bahasa. Dia medium utamanya itu. Makanya eh, eh, tidak sembarang tidak sembarang orang kemudian mampu menciptakan karya sastra. Saya itu suka menulis opini, suka menulis karya ilmiah, tapi begitu kesulitan betul ketika menulis puisi. Ya kan? Kenapa? Ya karena memang eh, apa ya, pilihan diksi saya itu terlalu terlalu administratif, terlalu kaku gitu loh, untuk menjadi bahasa-bahasa di puisi gitu. Ya. Makanya saya sering melihat mengatakan teman-teman yang punya kemampuan menulis puisi yang baik, punya kemampuan menulis karya sastra yang baik, maka sebenarnya secara intelektual dia di atas rata-rata itu seharusnya itu. Biasanya dia juga punya kemampuan menulis karya ilmiah dengan cara yang baik karena pilihan diksi dia. Puisi itu kan bisa bisa menjelas ingin mengatakan sesuatu yang yang complicated dengan bahasa yang ringkas juga bisa dilakukan oleh puisi, iya kan? Pengen menjelaskan sebuah realitas hanya dengan pilihan beberapa kalimat dulu, itu kan membutuhkan refleksi yang luar biasa. Maka penyair sastrawan itu eh, bukan sembarang orang sebenarnya itu, ya kan? Makanya tidak banyak orang eh, eh, mencoba jadi penyair. Makanya lulusan lulusan sastra Indonesia kan tidak diarahkan untuk mencetak penyair dan sastrawan. Kita mencetak ahli bahasa, gitu, ahli sastra, gitu. Karena memang sulit mencetak itu. Nah, bahwa kita kemudian bersentuhan dengan karya sastra memang sebuah keharusan. Bagi Luthman, bahasa dan sastra itu memiliki korelasi yang jelas dalam karya sastra. Ya kan? Beda dengan karya seni lainnya. Kalau karya seni lainnya kan medium utama estetikanya bukan di bahasa, ya kan? Ya kan? Di lukisan ada di mana mediumnya? Ada dari pilihan kampasnya, pilihan warnanya, atau temanya. Nah, ini harus kita bisa. Jadi kalau kita mengapresiasi karya seni, eh, letak estetikanya harus dilihat apa mediumnya itu. Kalau kalau dia patung, mediumnya apa? Dari bahan-bahannya atau sumber material yang lain. Kenapa orang kemudian eh, eh, bisa bisa menganggap bahwa lukisan Pablo Picasso atau Leonardo da Vinci itu lukisannya bagus sekali itu loh. Oleh banyak orang dianggap ini lukisan yang biasa-biasa saja itu. Tapi banyak orang menganggap ini lukisan kok. Lukisannya Joko Peki almarhum misalnya. Ya kan, lukisan Joko Peki almarhum itu kan dianggap sebagai lukisan yang abstrak gitu. Tapi kan ternyata peminat kolektor karya seni lukisannya Joko Peki itu luar biasa, berkeinginan untuk selalu berburu apa yang dilukis oleh oleh Joko Peki, yang harga lukisannya itu bisa bisa puluhan juta, itu bahkan ada miliaran rupiah itu harga lukisannya itu. Bayangkan kita lukisan dibuat itu bisa harganya bisa luar biasa. Itu bagi kolektor kolektor seni ini hebat ini. Ya, bagi kolektor di museum-museum seni itu luar biasa. Kalau kita itu kan membeli lukisan 1 miliar ini kan eman rasanya ya. Iya, iya. Untuk 1 miliar yang mending gue kaji gitu, gue bangun rumah gitu. Nah, maka kolektor itu ya karena memang jiwa seninya memang berbeda itu loh. Nah, lukisannya Leonardo da Vinci, Mona Lisa itu, Mona Lisa itu Pablo Picasso atau Leonardo da Vinci yang melukis? Ketika siapa? Pablo Picasso atau Leonardo da Vinci yang melukisnya? Da Vinci. Lukisannya ya, Da Vinci.
Leonardo da Vinci ya, itu ketika lukisan otentik dia itu harganya miliaran rupiah, tapi ketika ketika itu di dicetak dengan mesin harganya kan nggak sampai puluhan ribu itu, nggak sampai seratusan ribu kalau dicetak itu. Padahal kan lukisannya sama, ya kan? Pilihan warnanya sama, tapi otentisitasnya berbeda. Makanya yang otentik itu biasanya lebih mahal ketimbang yang yang imitasi. Batik itu ketika di di batik tulis itu lebih mahal ketimbang batik cetak. Karena batik tulis itu seni batik itu. Yang yang dibuat dengan tangan langsung itu biasanya kan mahal. Batik tenun tuh mahal karena memang dia diciptakan dengan selera estetika yang cukup tinggi. Nah, ketika batik diproduksi massal dengan industri fashion, maka harganya menjadi lebih murah. Kan begitu? Karena dia sudah bukan lagi seni, tapi industri. Nah, ini yang harus diperhatikan teman-teman sekalian. Perbedaan karya sastra dan karya seni lainnya. Karya seni lain itu dapat dilihat secara langsung sebagai objek visual. Kan? Nonton film, lihat teater, eh, jarak pandang memegang peranan penting ketika nonton nonton film, nonton teater, lihat pemandangan alam dan sebagainya. Sementara karya sastra, bahasa tidak dapat dilihat, ya kan? Bahasa kalau toh ada penglihatan, tapi penglihatan terus bahasa itu kan hanya penglihatan pada huruf, ya kan? Padahal bahasa itu bukan sekedar kumpulan huruf atau kumpulan kata di dalam karya sastra itu. Pembaca serius itu kan tidak melihat sebuah dialog sebagai rentetan kumpulan huruf demi huruf yang menyusun sebuah kata, kumpulan kata demi kata yang menyusun sebuah kalimat, kumpulan kalimat dengan kalimat yang menyusun sebuah paragraf. Tidak seperti itu membaca karya sastra itu. Tapi setiap bahasa itu, setiap pilihan diksi itu selalu dibangun atas dasar relasi dengan diksi lainnya. Sehingga dia punya makna yang saling terkait dengan satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga pembaca serius itu membaca karya sastra itu membutuhkan refleksi, membutuhkan perenungan. Ya. Makanya biasanya pembaca karya sastra itu mencintai kehidupan karena dia membaca refleksi atas kehidupan di dalam imajinasi itu. Keindahan karya sastra bukanlah dari segi penglihatan atau bentuk hurufnya. Ya kan? Meskipun tadi saya menyebut pilihan font itu seringkali menjadi identitas dari penerbit tertentu. Kalau teman-teman membaca novelnya terbitan Gramedia dengan terbitan Diva Press, pilihan fontnya berbeda, pilihan jenis hurufnya berbeda, tapi itu tidak terkait dengan persoalan estetika karya sastra, itu terkait dengan style penerbit, ya. Dalam konteks karya sastra, keindahan karya sastra bukanlah dari segi penglihatan atau bentuk huruf, melainkan dari segi isinya, ya. Membaca karya sastra, orang merenungkan sehingga kemudian dia berubah, kayak perubahan Amerika Serikat dari negara yang sangat rasis, yang menempatkan kulit kulit negro sebagai budak belian, tapi kemudian mereka berubah gara-gara lahirlah sebuah novel yang ditulis oleh Harry Stowe yang judulnya Uncle Tom Cabin gitu, sehingga kemudian disebut sebagai negeri Paman Sam gitu. Nah, ternyata eh, negara Amerika itu berubah ketika banyak orang terinspirasi dengan membaca membaca siapa namanya eh, karyanya Harry Stowe gitu. Sama juga dengan Bangka Belitung. Kota Belitung itu kan tidak pernah populer dan fenomenal ketika tidak ada apa ya? Karya apa? Karyanya siapa yang mempopulerkan kota itu? Andrea Hmm? Hirata. Siapa? Punya Batul? Andrea Hirata. Andrea Hirata.
dengan Laskar Pelanginya yang mengimajinasikan perjuangan seorang guru di sekolah terpencil gitu. Dan itu menjadi fenomenal karya itu. Sehingga orang kemudian pengen datang ke situ, pengen melihat gimana sih Bangka Belitung itu, imajinasi orang muncul dan sebagainya. Ya mirip dengan ketika kita baca Ronggeng Dukuh Paruk itu, apakah betul di Banyumas itu ada kampung namanya eh, Dusun Paruk itu loh, dengan ronggengnya, nah kan imajinasi itu muncul. Bahwa keindahan karya sastra terletak di balik huruf-huruf yang tidak nampak. Di balik fenomena kata ada nomena di dalamnya itu. Di balik fenomena ada nomena. Nah, tugas orang pembaca karya, pembaca sastra yang kuliah di Fakultas Ilmu Budaya itu ya mencoba mengungkapkan, ya kan, mengungkapkan sesuatu di balik pilihan diksi itu, apa maknanya, apa fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan tugas kita sebenarnya. Sehingga sebagai medium utama karya sastra, bahasa itu bersifat diskursif. Gitu. Diskursif itu ya sesuatu yang harus direfleksikan itu. Makanya sebuah karya sastra yang karya-karya novel populer itu eh, karena seringkali tidak diskursif, ya kan? Karena dia hanya bercerita pada fenomena kosmopolitan ansih, itu membuat orang kemudian ya novel itu muncul sesaat kemudian selesai gitu. Dia tidak bersifat immortality gitu. Melalui sifat diskursif ini, pembaca dituntut untuk menyimpan dalam ingatan sebagai memori untuk dilanjutkan dengan pembacaan berikutnya gitu. Sehingga ini kekuatan utama di karya sastra teman-teman sekalian. Dilemanya adalah sifat diskursif itu seolah menjadikan membaca sebagai beban. Tadi saya sebut, kalau tadi itu kan Aulia Desta mengatakan membaca novel itu kan hobi itu. Ya, kan? Tapi ketika membaca novel untuk kepentingan skripsi, biasanya jadi beban ya. Iya, Aulia ya, Desta ya. Kebetulan skripsi saya Hah? Nah, kebutuhan kebetulan skripsi akhirnya skripsi jadi saya nggak gitu ya. pakai novel. Jadi mungkin beban bagi teman-teman yang sastra sih, Pak. Nah, Aulia apa? Desta pakai apa? Linguistik. Iya, Pak. Ambil linguistik. Ya, tapi eh, boleh karena itu. Karena ada sifat diskursif itu, ini dilemanya. Menjadi membaca jadi beban karena harus mengumpulkan kata demi kata, dicoreti satu persatu. Padahal ciri ini merupakan daya tarik karena ada ketegangan terhadap apa yang dibaca dengan apa yang harus diingat itu. Ya kan? Tapi kalau orang orang belajar linguistik, apakah kemudian meninggalkan sastra? Desta, Juga sih, Hah? Pak. Tidak juga Enggak. sih, Pak. Karena kita prodi kita kan namanya bahasa dan sastra Indonesia. Tidak kemudian kalau kenapa kalian nggak baca sastra? Saya linguistik Pak. Kenapa tulisanmu amburadul? Saya sastra Pak, nggak linguistik gitu kan aneh. Padahal belajar bahasa itu ya melalui sastra salah satunya kan, iya ya. Iya, Pak. Nah, maka jangan tinggalkan itu. Bahasa memberi ciri khas eksistensi karya sastra. Karena pilihan bahasa itu menentukan ideologi kepengarangan juga itu. Ya kan? Menentukan itu sehingga kita bisa ketika membaca ini puisi ini sopo ya wah ini mesti Ngoni Sutarsi, oh ini mesti Khairil Anwar. Jika kalau tiba-tiba pilihan diksinya berubah, kita akan melihat jangan-jangan terjadi perubahan ideologi kepengarangan itu. Kalau Pram tiba-tiba nulis tentang tentang menjadi muslimah yang taat misalnya, wah Pram berarti terjadi perubahan ideologi kepengarangan kan. Helvitiana Rosa atau Asma Nadia tiba-tiba menulis tentang perlawanan gender melalui perlawanan atas kelamin misalnya. Wah, itu berarti Asma Nadia sedang mengalami perubahan eksistensialis itu. Nah, begitu teman-teman. Sehingga bahasa merupakan sistem simbol.
di dalam karya sastra itu sendiri. Yang ini monggo nanti eh, apa namanya teman-teman bisa pelajari sendiri ya terkait dengan di mana estetika karya sastra itu jadi bangun. Nah makanya ini coba kalian lihat PPT terakhir itu loh. Ya bahwa memang di dalam karya sastra itu beberapa pengarang berusaha untuk meniru pengarang lainnya itu kan. Dulu MH itu niru Umbulan Duparinggi itu. Tapi kemudian MH menjadi berubah. Dalam karya sastra, persamaan isi itu tidak mengurangi nilai karya. Beberapa karya sastra itu kan isinya juga tidak berbeda satu sama lain. Ya kan? Tetapi yang menjadi masalah kalau kemudian terjadi persamaan bentuk di dalam bahasa. Itu dianggap sebagai plagiasi. Kalau tema kan nggak plagiasi. Ya kan? Tema puisinya Khalil Anwar mungkin tidak berbeda jauh dengan tema puisinya Wiji Tukul. Apakah Wiji Tukul kemudian plagiasi pada Khalil Anwar? Tidak juga. Dia mencoba mungkin pengaruh terhadap Khalil Anwar dominan di sana, tetapi bukan kemudian menganggap bahwa itu plagiasi. Dosa terbesar dalam dunia karang mengarang adalah peniruan pola dan cara. Ya kan? Pilihan diksi itu disamakan terus sehingga kita nggak bisa melihat eh, eh, ini itu diksinya siapa dalam karya itu. Kata lawan dalam tanda kutip itu pilihan diksinya siapa namanya Wiji Tukul. Kalau kemudian kita mencoba meniru pola itu, biasanya kemudian orang ketemu, wah itu kamu plagiat itu. Nah, begitu teman-teman sekalian. Jadi, kalau teman-teman suatu saat ternyata mau menjadi seorang sastrawan dan sebagainya, cobalah kita berusaha untuk menjadi otentik lah. Menjadi otentik itu bolehlah awalnya kita itu melakukan repetisi atau reduplikasi terkait dengan tema. Tetapi bagaimana pilihan diksi itu menentukan bahwa kemudian kita berbeda dengan lainnya itu. Makanya teman-teman sastrawan itu kan punya style masing-masing, punya gaya bahasa yang berbeda satu sama lain karena itu menunjukkan apa ya eh, eksistensi dirinya dalam sebuah karya itu. Justru karena itulah kemudian dia dihargai dalam rentetan sejarah penulisan karya sastra. Karena dia punya otentisitas, dia punya keunikan dan kekhasan. Kalau reduplikasi, setiap yang imitasi, itu tidak pernah sebaik aslinya. Begitu, teman-teman sekalian. Ada komentar? Kita 1 jam aja untuk itu. Dan saya mengingatkan untuk minggu depan ya, minggu depan semua makalah itu harus sudah terupload di Hebat e-learning, meskipun Hebat e-learning sekarang masih sedang bermasalah, masih maintenance, meskipun kita diminta migrasi ke Hebat 2, ternyata Hebat 2 juga masih belum cukup stabil, sehingga nanti mohon eh, beberapa materi kelompok itu bisa di-share di grup etika estetika untuk bisa dipelajari oleh kelompok lainnya. Sehingga nanti karena tugas kelompok ini akan menjadi bagian utama di dalam ujian akhir semester nanti itu. Ya kan? Nanti akan direvisi kemudian dikumpulkan sebagai ujian akhir sehingga nilai kelompoknya akan sama, yang berbeda adalah bagaimana kalian memberikan tanggapan dan sebagainya sebagai nilai individu. Sehingga keaktifan teman-teman di dalam presentasi minggu depan itu akan menunjukkan bagaimana nilai individu itu bisa diperoleh oleh teman-teman sekalian. Tidak ada komentar dulu aja ya. Komentarnya bisa dilakukan di grup etika estetika. Matur suwun, karena saya mau menyiapkan materi lagi gitu loh. Belum saya buat materinya. Terima kasih teman-teman sekalian. Persensinya nanti saya persensikan. Matur suwun, sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Terima kasih Pak Lis. Ya, saya hapus ya, saya tutup ya.